Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Prastio atau Mas Pras di Semarang sana. Nah, Mas Pras itu menceritakan tentang satu kejadian yang belum terlalu lama terjadi, sekitar tahun 2013. Jadi di tahun 2013 tersebut, Mas Pras itu sudah menikah, sudah punya 2 orang anak, dan tabungan udah cukup dirasa. Akhirnya Mas Pras membeli sebidang tanah di dekat sebuah rel. Jadi masih masuk di daerah perkampungan. Di situ ada perlintasan, jalan kampung tersebut itu ada perlintasan rel kereta api di sana. Dan di tempat tersebut itu pun juga ada penjaganya. Ada satu gardu penjaga rel di sanalah, di dekat tempat atau lokasi Mas Pras itu bangun rumah. Bener-bener kayak di sebelahnya begitu ya, jarak berapa meter. Ini kan mungkin tanahnya milik kereta api gitu ya. Ini di samping sebelahnya persis, disitulah Mas Pras itu membeli atau membangun rumahnya. Ya, alasannya banyak gitu ya. Satu, karena tanahnya relatif cukup murah dan di daerah tersebut relatif cukup ramai juga. Dibangunlah rumah di sana. Awalnya sebenarnya ini ada tetangga depan rumah persis, itu ada seorang bapak-bapak lah, namanya Pak Mono. Ini udah sepuh, usia udah 60 lebih, ya udah puluhan tahun tinggal di tempat tersebut. Jadi dari dulu tempatnya atau lokasi di mana Mas Pras membangun rumah tersebut itu ya masih kebonan gitu. Sempet dulu jadi pasar, tapi yaitu di tahun 80-an sampai 90-an awal, kemudian pasar tersebut tutup. Kayak pasar kecil gitu ya, nggak terlalu luas. Jadi lokasinya mungkin kalau diukur-ukur itu kayak 2 kali lapangan voli, semacam itulah, ukurannya kurang lebih segitu. Dan akhirnya pasar tersebut tutup dan terbengkalai, jadilah ya cuman kayak kebun gitu ya. Bertahun-tahun ditumbuhi semak belukar, dan si pemilik tanah atau tuan tanah itu memang tanahnya itu luas sampai belakang-belakang, ke samping-sampingnya itu juga banyak, udah mulai dibangun beberapa. Nah, si tuan tanah ini kemudian meninggal, dan itu kan dibagi-bagi begitu ya, jatah ke keturunan-keturunannya. Nah, di sana ada satu bidang yang memang kebetulan keturunannya tersebut itu tidak tinggal di daerah tersebut, tapi tinggalnya itu udah di luar kota, udah menetap di sana. Ini kan tanah nganggur, terus kayaknya menurut mereka itu nggak bakalan dibangun soalnya terlalu deket sama rel kereta. Nah, si Mas Pras pun memberanikan diri ngebeli tanah tersebut. Saat ngebeli itu, tetangga depan yang Pak Mono tadi itu sempat ngomong, "Mas, ini cerita dulunya itu yang tadi pasar dan sebagainya. Terus, ya Mas ya, kalau misal bangun di sini, yo banyak permisi-permisinya," katanya seperti itu. "Hati-hati soalnya ini, wah rame Mas, di tanah ini tuh rame." Mas Pras pun ya dalam hati, di mulut itu bilang, "Oh iya Pak, Pak," begitu ya. Cuman dalam hati, alah apaan sih kayak gitu, orang udah dibeli, ya namanya tanah ya ditempatin gitu. Ngapain yang seperti itu mikirnya. Ini kan udah dibersihin, toh samping rumahnya itu juga udah dibangun. Ini cuman tinggal sebidang, itu belum dibangun karena alasannya itu tadi, terlalu dekat dengan rel. Ya udah, Mas Pras pun bangun rumah semestinya, seperti pada umumnya masyarakat tersebut seperti apa. Ya, diadakan selamatan, dia permisi-permisi itu tadi gitu ya. Diadakan doa-doa, manggil tetangga kanan kiri dan sebagainya, sampai akhirnya rumah tersebut pun berdiri. Nah, di gardu buka tutup itu ya masih manual, jadi nggak pakai mesin yang tolet yang bunyi kayak gitu tuh enggak. Ini masih pakai kayu atau bambu yang di belakangnya tuh dikasih pemberat gitu ya. Jadi buka tutupnya itu masih manual. Ada satu penjaganya itu namanya Mas Yuda. Ya, dari situ akhirnya jadi kenal kan. Awal-awal sih cuman ya sekedar sapa-sapa. Mas Pras pun ya sesekali duduk di tempat tersebut.
Singkat cerita, rumah itu pun berhasil dibangun, rumah tersebut jadi, dan akhirnya keluarganya Mas Pras pun menempati rumah tersebut. Awal-awal menempati tentu saja seneng gitu ya. Ya, dapat tetangga baru, dapat kenalan baru, termasuk si Mas Yuda tadi, Pak Mono gitu. Orangnya tuh baik-baik semua, orangnya tuh ramah-ramah semua. Diajak ngobrol enak. Kalau misal ada waktu senggang, Mas Pras juga ya mungkin 5-10 menit mampir di tempatnya Mas Yuda, kadang ya ngasih sesuatu gitu, misal istrinya bikin kue atau apa, ada lebihan dikasih ke Mas Yuda, ke Pak Mono juga, plus ada tetangga-tetangga terdekat di situ. Udah mulai nyaman tinggal di tempat tersebut. Dan pada suatu hari Mas Yuda itu cerita, ini gara-gara malam ya, mungkin sekitar jam 10 malam, Mas Pras itu belum bisa tidur. Jadi keluar ke tempat si Yuda di sana, dia kan standby sampai pagi di tempat tersebut. Ada shift-shiftan, cuman ini lagi ceritanya sama si Mas Yuda tadi. Nah, malam datang ke gardu tersebut, pos kecil gitu, kayak yang kawan-kawan ya pasti pernah lihat itu di dekat perlintasan kereta api, segitulah kurang lebih, ada WC-nya dan sebagainya. Nah, datang ke sana, Mas Yuda pun lagi duduk di depan sendirian, dan akhirnya disamperin gitu ya. Loh Mas, belum tidur Mas? Wah belum, katanya begitu kan, nanti masih ada satu kereta lagi atau gimana. Nah, udah ditemenin sama si itu ya, sama si Mas Pras tadi, ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya kebawa suasana, jadi obrolan itu tuh enak dari jam 10 sampai jam 1 pagi, itu nggak terasa. Nah, sampai jam 1 Mas Yuda juga seneng gitu kan. Akhirnya apa? Si Mas Pras baru pertama kali itu begadang begini sampai jam 1 pagi. Di sana ada seorang warga tersebut itu udah tua gitu, usia udah sama kayak Pak Mono, 60-an, tapi badannya itu gede, perutnya itu gendut gitu. Orangnya tuh hitam, dilihat dari pakaiannya itu memang sepertinya nggak keurus begitu ya. Jalan mendekat ke arah rel kereta api di sana. Si Mas Prasnya ya cuman ngeliatin gitu ya. Mas Yudanya, jangan kaget ya Mas ya gitu. Jangan kaget, kenapa Mas? Liatin aja, kata si Mas Yuda. Akhirnya datang ke situ. Ini portalnya itu ditutup sama si bapak-bapak tadi, ditutup jegrek. Yang satu sebelah sana itu pun ditutup. Si Mas Pras kan diem aja menyaksikan hal tersebut. Mas Yuda juga sama, sepertinya udah biasa, cuman cengar-cengir begitu doang. Dan akhirnya apa? Si bapak tadi setelah beberapa saat itu hormat begini. Hormat ke arah rel sana. Dan tangannya tuh kayak begini, ya terus semacam itulah. Si Mas Pras kan heran, loh ini orang kenapa? Langsung nilai, oh ini orang gila gitu kan, ya ada masalah nih dengan gangguan kejiwaan nih kayak gini. Alah sudah tak biarin aja. Malah yang ditakutin Mas Pras, lah nanti dia kesini minta minum, minta rokok, repot. Ternyata enggak, udah selesai, dibuka lagi pintu itu portalnya. Yang satunya pun dibuka. Habis itu si bapak tadi, Pak Dibyo tadi, wes yo Mas, permisi yo, matur suwun yo, matur suwun. Cuman bilang seperti itu, nggak mendekat, nggak minta apapun ke sana. Si bapak tadi pun pergi meninggalkan mereka berdua. Nah di sana kan Mas Pras penasaran. Mas Yuda itu kenapa? Itu siapa gitu kan ditanya. Oh itu namanya Pak Dibyo. Iya itu kenapa Mas? Saya udah nebak, pasti sampean bakalan nanya seperti itu, kata si Mas Yuda. Iya emang kenapa sih Mas? Dia itu, ya nggak tahu sih, kalau orang bilang itu mengalami gangguan jiwa, tapi kehidupannya itu normal katanya. Loh normal gimana maksudnya? Ya punya istri, punya anak, anaknya udah gede-gede, kalau siang pun masih bekerja, masih berdagang, dia tuh dagang jualan merpati ya, burung. Itu seperti itu. Tiap ya siang itu normal, dan di transaksinya itu juga normal. Diajak ngobrol pun normal dan sebagainya. Cuman iya kekurangannya itu satu Mas Pras. Kalau malam itu suka begini, ini udah setiap hari katanya. Setiap hari kata si Mas Yuda. Nggak panas, nggak hujan, kecuali dia sakit ya. Malah itu saya tuh kalau misal jam 1 Pak Dibyo nggak kesini, atau mungkin saya udah ketiduran bisa jadi ya. Cuma kalau udah jam 1 nggak kesini, artinya ada dua kemungkinan, Pak Dibyo sakit,
Kalau ndak sakit Pak Dibio udah meninggal, kata si Mas Yuda. Oh gitu Mas, iya, setiap hari, setiap jam 1 pagi, dia bakalan nutup ini, sama itu tadi melakukan hal tersebut seolah-olah Pak Dibio itu melihat sebuah kereta. Nah, saya pun sempat nanya pas awal-awal gitu ya, Bapak Dibio, kenapa sih Pak setiap monggo mampir dulu awalnya gitu kan. Akhirnya, loh nggak usah repot-repot, kata si Pak. Nggak apa-apa Pak, sini Pak, nemenin saya Pak. Akhirnya Pak Dibio pun nurut. Itu nanya, Pak Dibio nuhun sewu. Sampean itu ngelihat apa gitu? Oh itu ada kereta yang kalau malam itu lewat, tapi jarang orang lihat, katanya begitu. Hah? Jarang orang lihat gimana Pak? Saya juga nggak melihat, kata si Mas Yuda. Nah itu dia, saya itu melihat Mas. Jadi kereta itu selalu melintas jam 1 malam, jam 1 pagi. Dan saya punya tugas, saya merasa punya tugas. Karena apa? Kalau saya cerita sampean nggak percaya, kata si Pak Dibio begitu. Ya nggak percaya lah, orang Mas Yudanya juga nggak melihat apapun. Nah itu dia. Kalau saya cerita sampean, pasti sampean ya, alah apa ini kayak gitu ya. Wajar. Saya cerita ke istri saya juga sama jawabannya seperti itu. Ke semua orang juga sama. Malah ya, saya dianggapnya itu orang gila, katanya begitu. Dalam hatinya Mas Yuda setuju gitu ya, setuju memang seperti itu ya. Tapi Pak Dibio itu tidak tahu, Mas Pras, dia itu kayak seolah-olah itu benar-benar melihat kereta tersebut. Dijelaskan, iya itu ada satu kereta, itu kereta tua katanya. Dan setiap jam 1 pagi pasti melintas di sini. Tugas saya itu nutupin pintu. Ya karena sampean juga nggak mungkin kan gitu kan. Iya Pak, soalnya saya kan gak ada laporan, gak ada apa gitu kan. Jadi buat apa saya nutup? Nah itu dia, saya yang tugasnya nutup pintu. Soalnya apa? Kalau ada orang melintas dan kereta itu melintas, nanti ketabrak, bahaya Mas. Duh Pak, bahayanya itu kenapa? Ya macem-macem, kata si Pak Dibio. Bisa sakit, kata si Pak Dibio ya. Bisa nanti dia itu beneran ketabrak kereta atau apa. Hah? Begitu ya Pak ya? Iya, kata si. Ya makin gak masuk akal lah menurut Mas Yuda. Alah sudahlah, ini orang ini ngaco, tapi di satu sisi ya normal gitu ya. Tapi ya sudah ya Mas ya, itu aja. Nah penjelasan dari Pak Dibio itu hanya sebatas itu Mas Pras. Ya saya awalnya itu nggak percaya, ya pasti nggak percaya lah, sampean diceritain kayak gitu juga pasti nggak bakalan percaya lah. Tapi saya melihat konsistensinya selama beberapa tahun. Saya aja kerja di sini tuh udah sekitar 7 tahun. Ini ya hampir 7 tahun itu. Pokoknya selama 7 tahun Pak Dibio itu setiap malam melakukan itu tadi. Kecuali itu ya sakit dan mungkin ada halangan apa. Hampir setiap hari Mas. Dari situ saya tuh percaya, kata si Mas Yuda. Iya juga sih ya Mas ya. Kalau memang dia nggak melihat atau seolah-olah merasa melihat gitu ya. Ya ngapain juga dia melakukan itu selama 7 tahun. Mas Pras pun ya kagum gitu ya. 7 tahun setiap jam 1 pagi nutupin ini cuman ya sebatas 1, 2, sampai 3 menit, habis itu dibuka lagi terus dia pulang istirahat gitu. Itu kan enggak banget, tapi dilakukan selama 7 tahun. Artinya ada sesuatu nih, dan dari situ Mas Pras pun kayak ya aku mulai mempercayainya gitu ya, apa yang diceritakan sama si Mas Yuda, termasuk Mas Yuda juga percaya dengan hal tersebut. Nah, udah setelah malam itu mendapat cerita dari Mas Yuda, Mas Pras pun kayak ya ada kebiasaan gitu ya, aku datang ke sana nemenin si Mas Yuda antara jam 10, jam 11 malam, nanti sampai jam 1, sampai Pak Dibio itu nutup pintu. Dan bener, hal itu dilakukan kurang lebih selama 1 minggu oleh Mas Pras. Setiap hari Pak Dibio itu datang ke sana melakukan hal yang sama. Hormat, terus ayo terus, cuman begitu doang. Terus nanti udah selesai, dibuka lagi, Pak Dibio pun pulang. Dah, Mas Pras pun ya geleng-geleng gitu. Yes, memang bener-bener lah, aku percaya gitu. Dan aku menghargai orang tua ini, aku menghargai Pak Dibio ini dengan apa yang dia lakukan. Kita aja mungkin yang nggak bisa melihat lah, sementara Pak Dibio itu melihat. Udah, pulanglah si Mas Pras.
Habis itu lumayan cukup lama nih Mas Pras. Oh iya, Mas Pras itu ngalamin nggak enak badan, sempat hampir mau sakit tapi nggak jadi. Jadi malam itu datang ke tempatnya Mas Yuda. Itu sore sekitar jam 8 duduk-duduk di sana. Jam 9 malam itu ngerasa, dari sore itu sebenarnya udah ngerasa, jam 9 itu kok makin ngerasa greges gitu ya, kayak orang masuk angin, kayak orang mau sakit. Akhirnya pulanglah jam 9. Mas Yuda, malam ini saya nggak begadang katanya. Ya, badan itu lagi nggak enak. Iya Mas, sampai dikerokin aja atau apa kata si Mas Yuda. Akhirnya pulang ke rumah, sempat dikerokin sama istrinya. Udah beres ya, merah semua gitu ya, dianggapnya itu kayak masuk angin. Udah, habis itu istirahatlah si Mas Pras tadi. Istirahat pun glusar-glusur nggak enak, badan itu rasanya tuh sakit semua. Beneran aku ini mau sakit, ini sepertinya aku tuh mau masuk angin. Di situ tidur nggak nyenyak, sering-sering kebangun, sampai akhirnya sekitar jam 3 pagi, Mas Yuda udah tidur juga. Nah ini antara gardu sama rumahnya Mas Pras itu kan jaraknya cuma beberapa meter ya, sekitar 4 meter. Nah di situ si Mas Pras mendengar ada suara nangis pertama. Ada suara anak nangis. Pak, Bu, gitu kan, manggil-manggil Pak, Bu. Istrinya juga dengar bangun. Loh, Pak, itu suara siapa ya Pak ya? Udah tahu gitu kan. Kok kayak suaranya Lucy ya Pak ya? Lucy itu anaknya si Mas Pras, anak pertamanya. Usianya itu udah 7 tahun. Itu kayak suaranya Lucy ya Pak ya? Akhirnya si istrinya kan ngecek gitu kan. Lucy ada ndak? Lucy itu ndak ada. Loh Pak, Lucy ndak ada. Mas Lucy ndak ada, Lucy ndak ada. Akhirnya Mas Pras pun bangun, nyariin gitu kan. Lucy, kamu di mana? Pak, Bu, aku di sini, aku takut. Teriak-teriak begitu. Loh ini anak tuh di mana? Gitu. Dicariin, ternyata sumber suaranya itu dari atas. Nah, rumahnya Mas Pras itu dibangunnya itu tanpa genteng, belum ada bagian gentengnya. Rumah bagian bawah, di atasnya tuh didak gitu, dicor, di beton. Jadi nggak pakai genteng gitu ya, itu kayak ya kotakan begitu doang. Nah, suara tersebut itu dari atas dan Mas Pras itu bingung ya, pertama nyariin, masa Lucy di atas, pas dicariin beneran dia itu lagi ngelongok begini, Pak tolong Pak, aku takut. Duh Lucy, kamu, yaudah sebentar. Mas Pras pun nyari tangga gitu. Aduh dia ndak punya tangga, di tetangganya itu ada, tetangganya itu punya tangga gitu. Diambil sama Mas Pras tanpa minta izin, istilah aku pinjem darurat gitu kan. Ditaruh di situ, Mas Pras pun naik ke atas. Ya yang ada bingung sih Mbak Lucy-nya itu dibawa turun, istrinya juga kebingungan. Nah tetangga kan mulai denger ini ada ribut-ribut apa sih, tetangga pun keluar. Mas Yuda sendiri itu nggak bangun waktu itu ya, mungkin karena saking capeknya gitu ya. Itu nggak bangun, beberapa tetangga itu ada 2 atau 3 orang itu nyamperin ke situ. Kenapa Mas? Ini nggak tahu anak saya kok tiba-tiba di atas. Tapi udah, para tetangga itu nggak komentar banyak gitu ya. Nah saat udah turun, Mas Pras itu berpikir sama istrinya. Lucy-nya sendiri udah tenang. Istrinya nanya, Mas, gimana caranya Lucy bisa naik ke atas ya Mas ya? Itu dia, aku juga lagi mikir itu. Lucy tuh naik ke atas itu gimana? Lucy-nya ditanyain kan, Lucy, kamu gimana ceritanya? Kok bisa sampai naik ke atas itu gimana? Itu nggak ada tangga sama sekali. Itu memang rencananya nanti buat lantai 2 gitu ya. Nanti kalau misalnya ada rezeki lagi, rencananya itu mau ditingkat. Tapi nggak ada tangganya. Tangganya itu belum dibikin lah, intinya seperti itu ya. Tangga itu belum dibikin. Di sana itu bingung, Mas Pras, gimana ini anak naik? Ditanya ke Lucy-nya, aku juga nggak tahu Pak. Tahu-tahu pas aku dingin gitu ya, malam-malam gitu, mungkin kedinginan tidur, pas bangun, aku di mana kok aku nggak tidur di kasur, aku nyariin, lu aku di atas Pak, tahu-tahu aku di atas. Jadi Mbak Lucy sendiri itu nggak merasa dia itu naiknya dari mana. Mas Pras saja susah kalau disuruh naik ke situ kecuali ada tangga, dan Mas Pras itu nggak punya tangga. Tangganya itu punya tetangga gitu. Itu pun minjem dan akhirnya dibalikin lagi ke sana. Bingung, nggak ketemu di situ ya gimana ceritanya.
Bisa jadi ada kemungkinan Lucy mungkin iseng ngambil tangganya tetangga dipakai buat naik ke atas. Tapi yo iya masa iya. Dan Lucy-nya ditanya itu, ya anak segitu kan cenderung jujur gitu ya. Itu enggak Pak, aku enggak tahu Pak, sumpah Pak, aku enggak tahu, aku enggak ngerti Pak. Wah wis Mas Pras makin bingung kenapa ya seperti itu ya. Dan akhirnya keesokan paginya, bukan keesokan pagi, berarti sore harinya gitu ya. Semalam itu sempat bikin heboh juga. Si Pak Mono yang depan itu juga sempat datang. Tapi Mas Prasnya kan masih di luar gitu ya. Masih di luar, masih apa namanya nyari kerja. Masih mencari nafkah gitu. Sampai akhirnya pulang, Pak Mono pun ya datang lagi sore-sore sekitar jam 5 itu duduk-duduk di depan sana, depan rumahnya Mas Pras. Gardunya si Mas Yuda juga kelihatan, cuman waktu itu Mas Yuda belum datang, shift siang gitu ya. Mas Yuda itu dapatnya shift malam. Nah, ngobrol-ngobrol sama Pak Mono. Pak Mono itu ngomong, ya gitu Mas gitu kan. Maksudku itu seperti itu. Seperti itu bagaimana Pak? Ya begitu, di tanah ini tuh memang masih banyak penghuninya gitu. Dari situ kan Mas Pras ya ikut-ikut nyambungin apa bener ya yang dibilang Pak Mono ini, apa bener ini ulah jin, ulah setan atau apa yang suka mindah-mindahin orang. Jangan-jangan Lucy lagi tidur terus dipindahin ke atas ke sana. Ya kan itu bisa aja terjadi, soalnya dulu kan banyak cerita-cerita juga, misalkan kayak misal tidur di musola terus nggak bersih gitu ya, itu nanti dipindahin ke kamar mandi, banyak cerita semacam itu. Dan kondisi ini tuh mirip dengan ya kondisi tadi, apakah di rumahku juga ada jinnya? Aku sendiri tuh nggak pernah ngalamin dan kami itu nggak pernah merasakan apapun, nggak ada cerita hantu-hantuan yang diceritakan oleh anak-anak. Istri juga baik-baik aja, nyaman-nyaman aja tinggal di rumah. Ini baru kejadian pertama semacam ini. Tapi kalau misal hal ini ya terjadi lagi, itu kan artinya berbahaya begitu. Dan akhirnya apa, cerita ke Mas Yuda. Nah Mas Yuda kan udah kerja sekitar 7 tahun ya. 7 tahun dimana di tanah tersebut itu masih semak belukar gitu ya, masih ya pekarangan yang inilah, pekarangan yang lumayan cukup rapat. Mas Yuda, semalam itu ada kejadian aneh Mas gitu. Aneh kenapa? Anak saya Lucy itu tiba-tiba itu Mas di atas itu Mas di sana. Loh, kok bisa ke sana Mas? Itu dia, saya juga bingung. Gak ada tangga sama sekali, lagian anak itu ya ngapain iseng, kalaupun ada tangga ngapain iseng, apa dia ngeberdiriin tangga terus dia naik ke atas sendirian kayak gitu. Si Mas Yuda diem aja. Mas, sampean kan lama di sini, barangkali sampean itu tahu, kata si Mas Pras ya, nanya ya. Kayak Pak Mono memang tinggal lebih lama di sini, cuma kan Pak Mono jarang begadang malam-malam begini. Kata si Mas Yudanya, siapa bilang Pak Mono jarang begadang? Pak Mono setiap hari begadang. Hah? Begadang? Orang saya nggak pernah lihat. Ya cuma kan di situ, di depan, di terasnya, di sana itu dia tuh selalu duduk di situ. Ya nanti masuk-masuk jam 2, jam 3. Kadang saya duluan yang masuk, kata situ. Oh jadi begitu? Iya. Nah itu Mas, saya dulu kan jaga di sini. Itu memang ya saya tuh seneng rumah airnya daerah sini tuh dibangun sama sampean. Saya tuh beneran itu seneng. Saya tuh makin betah di sini karena nyaman tempatnya gitu. Jadi nggak serem lagi. Kalau dulu Mas, gitu kata si Mas ini. Itu serem banget Mas. Saya itu pernah, kata si Mas Yuda, paling parah gitu ya. Paling parahnya itu apa? Ada kereta Mas. Kereta itu mau lewat gitu kan. Saya udah denger dari HT ini udah masuk di pintu sana gitu ya, mau 2 pintu lagi udah sampai ke sana. Artinya kan udah deket ke sini Mas. Saya mau bangun itu ada yang megangin Mas. Tuh, sampai di dalam di gardu itu kan ada kaca kan di sini. Iya ada kaca. Nah di sana saya kan duduk di sini Mas, di tempat sini. Saya mau bangun Mas. Di sini tuh ada yang naik Mas. Nggak tahu kakinya tuh hitam semuanya, kayaknya sih bocah laki-laki atau apa. Pokoknya kakinya hitam. Ini naik, terus megangin kepalaku di bagian ini ya, di bagian jidatnya. Aku mau bangun,
Itu tuh rasanya tuh berat banget Mas. Ini ada kereta, ini mau ada kereta, aku mau nutup, bahaya, bahaya begitu kan. Ya aku ngomong sendiri, oi kalau mau ini jangan kayak gini dong, jangan kayak gini. Habis ini ndak apa-apa, habis ini kata si Mas Yuda. Akhirnya apa? Aku ngomong kayak gitu Mas. Dia itu lompat slep, ya ngilang begitu aja. Langsung saya berdiri, ini langsung tak tutupin Mas. Ya itu bisa dihitung detik katanya. Sekitar 10 detik lah itu sampai ada ini. Tak stop dulu. Tak tutup gitu kan. Beneran 10 detik kemudian kereta itu lewat Mas. Nah akhirnya saya kan jadi kena sama warga. Mas kok deket banget kayak gitu keretanya gitu. Iya Pak, maaf saya tadi telat gitu kan. Ya saya mau cerita tadi diiniin juga orang nggak percaya Mas, nanti dikiranya tuh saya cari alibi atau apa, padahal memang kejadiannya tuh kayak gitu Mas. Nah dari sana saya itu dapat wejangan dari Pak Mono katanya. Gimana kata Pak Mono? Ya sampean banyak-banyak berdoa aja. Itu kan sore-sore katanya. Itu kan sore-sore. Ya itu kan memang lagi banyak-banyaknya Mas. Sampean itu banyak-banyak berdoa kata supaya nggak digangguin di tempat ini. Iya Pak Mono, ya Pak Mono. Ya kayak gitu dapat wejangan seperti itu. Nah mulai saat itu saya pun sering baca-baca doa dan ya alhamdulillah itu lancar. Ya lancar nggak lancar banget sih. Pernah saya itu masih sore Mas, lagi musim penghujan. Ini akhirnya si Mas Yuda juga akhirnya cerita banyak ya. Saya itu lagi musim penghujan, sekitar jam 9 malam hujan itu lagi deres-deresnya banget. Dan ini kan pintu yang bagian bawah itu tak tutup. Pintunya itu pintu potongan ya, setengah bisa dibuka, setengah ditutup. Nah ini yang bagian bawah tak tutup Mas di situ. Hujan deras banget, geledek gitu kan. HT juga, tak kencengin full biar suaranya itu kedengeran. Nah, di situ saya itu samar-samar. Ini kan saya duduk di bawah gitu, Mas. Kalau dari dalam ya ngelihat ke atas pintu bawah itu ditutup gitu kan. Biar air tuh nggak nyiprat masuk ke dalam. Nah, ini saya tuh ngelihat seolah-olah kayak ada orang lewat di depan gardu. Saya pun itu siapa ya gitu ya. Tak longok begini barangkali warga atau apa. Biasanya suka ada orang meneduh juga di tempat tersebut. Nah, ini tak tengok, ternyata beneran ada seorang perempuan, Mas. Seorang perempuan, ibu-ibu lah. Dia itu bawa payung dan di sininya itu ada selendangnya. Ternyata pas tak lihat begini, si ibu-ibu tadi gendong bayi, Mas. Mas pakaiannya seperti apa? Pakaiannya tuh biasa, pakaian daster kayak gitu, daster yang dipakai ibu-ibu. Pada umumnya semacam itu. Saya kan lihat, kasihan gitu kan, ini siapa? Bu, mau kemana? Ditanya sama si ini. Si ibunya itu cuma nengok begini terus diem aja begitu kan. Mas saya numpang duduk di sini, cuman bilang seperti itu doang. Saya kan nggak enak Bu. Kalau misal mau duduk, mending di dalam aja Bu, jangan di situ. Nggak Mas, di sini aja, kata si ibu tadi bilangnya kayak gitu. Ya sudah, jadi ya wis lah kalau kayak gitu. Lagian saya niatnya tuh baik gitu ya. Kok dia jawabannya itu malah jutek, malah ya seolah-olah nggak suka saya tuh nyapa atau gimana kata si ini. Dan akhirnya apa ya sudah tak diemin gitu kan. Saya tuh udah masih ngeliatin begini, ini bayinya ditutup, itu bayi atau bukan gitu. Saya tuh penasaran, saya tuh sempat kepikiran, mohon maaf ya, apa ini jangan-jangan orang dengan itu tadi kayak Pak Dibio itu ya. Orang seperti itu atau gimana nih, jangan-jangan yang digendong cuman boneka atau apa. Saya pun akhirnya ngomong lagi, Bu, kasihan bayinya Bu, dibawa masuk aja. Nah saat dibilang kasihan bayinya, itu jelonggop gitu bahasanya, itu keluar dari, ini kan ditutup pakai selendang dari kain itu, kain jarit itu ya. Nah ini ditutup kan mukanya, ini dia tuh kayak ngebuka sendiri, nongolin mukanya, dan saya itu kaget banget Mas. Saya yakin itu bukan manusia katanya. Loh emang kayak gimana Mas? Itu bayi kepalanya tuh gede, mukanya tua, giginya tuh lancip-lancip Mas. Ini meringis kayak gitu ngadep ke saya. Saya tuh lagi di pintu begini kan. Itu astagfirullahaladzim. Itu apaan itu aman? Saya tuh langsung mundur, langsung masuk Mas. Sumpah ini serem banget. Ini apa ya gitu, ibu-ibu itu siapa ya? Ibu-ibu itu lagi ngapain gitu ya? Kok gendong sosok semacam itu? Pas ya saya masuk mungkin sekitar 1-2 menit, nggak terlalu lama, saya cek lagi ke depan ke sana. Si ibu-ibu tadi udah berdiri, dia tuh bawa payung begini,
terus nengok ke arah saya ke belakang, terus dia jalan sana Mas, nyebrang ke rel, tak perhatiin gitu kan. Terus begitu sampai di rel, ini yang bayi yang digendong tadi itu ngintip lagi begini dari pundaknya, ya samar-samar kena air hujan, tapi saya tuh masih bisa melihat Mas. Ya mukanya tuh serem. Udah tahu, saya cerita ke Pak Mono, itu sih bawa tuyul katanya, begitu kata si Pak Mono. Oh itu tuyul Pak Mono, iya itu tuh bawa tuyul katanya. Ya sudah, enggak apa-apalah, biarin aja kata si Pak Mono, udah nggak usah diurus-urusin yang seperti itu. Untung aja ya dia enggak masuk ke ini, ke kamu. Loh emang kalau masuk kenapa Pak? Ya saya juga enggak tahu kata si Pak Mono. Udah, si Mas Pras kan makin dapat cerita. Wow, sampai akhirnya Mas Yuda pun kayak memberi tahukan sesuatu. Kamu Mas sampean kalau misal penasaran itu sebenarnya Pak Mono itu lebih banyak katanya. Dan kebetulan Pak Mono itu datang ke situ, tuk mampir di sana. Wah, udah berdua aja di sini. Kemarin kemana ditanya? Oh, si Mas Pras kan nggak begadang ya, dia tuh karena lagi nggak enak badan. Iya Pak Mono, kemarin saya tuh sakit Pak Mono. Ya sakit lah. Orang kayak gitu digaruk-garukin terus kata si Pak Mono. Duh, digaruk-garukin gimana Pak Mono? Apa yang digarukin? Nggak usah dibahas katanya. Dan Pak Mono pun cerita, jadi begini Mas, ini di daerah sini ya biasa ngomongnya tuh angker-angker begitu. Daerah sini tuh memang dulu itu angker abasi pikirnya Mas Pras. Tapi di satu sisi setuju setelah kejadian sama Lucy anaknya. Nah, terus ada satu lagi, jadi gini, ini di daerah sini di tempatnya sampean, terus di di gardunya si Yuda ini, ya namanya dulu juga pasar Mas. Kalau pasar itu kan banyak yang mampir gitu ya. Mampir nyari sesuatu, beli sesuatu, habis itu tuh pulang lagi. Sama di sini pun sama. Itu yang bawa tuyul itu ya datang ke sini minta dianterin ke sini. Terus ada sering buat ampiran Mas. Kalau malam saya kan sering duduk di situ. Nah, akhirnya cerita si Pak Mononya. Saya kan sering duduk di situ sampai hampir pagi, Mas. Ya kayak gitu. Kalau malam itu macem-macem. Ada orang bawa keranda, Mas. Itu masuk ke situ. Dulu rumah sampean belum ada ya. Itu masuk ke arah kebun. Yuda kan di pos, tak biarin aja. Tapi sepertinya nggak ngegangguin Yuda. Itu orang bawa keranda, lu mau dikubur di mana? Emang di situ kuburan. Terus ada apa lagi Mas? Ya ada rombong-rombong gitu ya, bapak-bapak petani sama ibu-ibu petani itu datang ke sana bawa gembolan-gembolan. Pas keluar lagi itu mereka itu udah nggak bawa gembolan. Nah gembolannya itu dibawa kemana ya? Begitu. Itu banyak Mas di sini, macam-macam bentuknya kata si Pak Mono. Mas Pras sendiri menyesal mendengar ceritanya Pak Mono. Asem kalau tahu kayak gini mendingan nggak usah diceritain Pak. Berarti rumah saya itu di situ Mas banyak kata si Pak Mono. Lah terus gimana Pak Mono saya? Ya yang banyak berdoa aja kata si Pak Mono. Pokoknya jangan lupa berdoa, insya Allah selamat kata Pak Mono begitu ya. Oh iya ya, standar banget gitu ya ininya. Iyalah tentu saja aku berdoa terus, tapi memang semenjak awal tinggal di sini aku nggak buru-buru berdoa, mau masuk ke rumah juga nggak berdoa, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan akhirnya ya digangguin seperti itu. Sampai udah malam itu selesai, nggak terjadi apa-apa. Sekitar 4 atau 5 hari kemudian, si Mas Pras itu sakit. Istrinya tuh curiga, Mas kamu itu karena banyakan begadang Mas, makanya itu sakit gitu. Iya kali ya, Yuda kurang-kurangi dulu Mas, nggak usah setiap hari sama Yuda kata istrinya. Oh iya sih, Mas Pras pun setuju dan akhirnya dikurangin lah begadang tadi sampai akhirnya Mas Pras itu tidur sore. Tumben banget jam 9 itu rasanya udah ngantuk gitu ya, tiduran sama Lucy sama adiknya. Akhirnya Mas Pras itu tertidur. Nah dia tertidur, bangun tiba-tiba gara-gara digigitin nyamuk, teplak gitu kan. Nyamuk banyak begini, pas bangun kaget. Dia itu ada di atas. Kali ini Mas Pras yang dibawa ke atas sana. Itu keluar, bangun gitu kan. Duh aku di mana? Asem aku di atas. Aku beneran di lantai 2-nya di situ. Itu ngelongok ke arah bawah kan. Yuda, Mas Yuda gitu. Mas Yuda dipanggil. Ini Pak Mono ngeliatin dari sana Pak Mono,
begini-begini sih Mas Pras. Ya Pak Mono nya cuman begini-begini doang, dada-dada. Terus apa, Pak Mono nyamperin, si Mas Yuda pun akhirnya keluar. Iya Mas, sampean aku di atas Mas gitu. Loh, sampean kok di atas sana? Mas Yuda saya mau minta tolong, ambilin tangga gitu. Ya wis, akhirnya diambilin tangga, turunlah si Mas Pras tadi. Dan Mas, sampean kenapa ke atas Mas? Ya kamu udah tahu lah Mas Yuda, sampean udah tahu. Sampean itu kayak Lucy ya berarti. Iya, saya kayak Lucy, saya diangkat ke atas beneran gitu, kata Pak Mono. Iya, kamu itu diangkat ke atas, itu yang ngangkat itu gede banget, setinggi 2 kalinya rumah kamu, katanya. Jadi, kata Pak Mono, saya ngeliat di situ, tuh kamu lagi diangkat begini, brek ditaruh di sana, itu gede banget, apa bentuknya? Ya ndak tahu, warnanya tuh hitam-hitam doang. Jadi, rumahmu itu, atap itu kayak setengah badannya gitu, itu kayak udah ditaruh aja. Tuh, naruhnya dari belakang sana. Pak Mono tolongin dong, gimana tolongin? Ya disuruh banyak doa, kata si Pak Mono. Saya itu udah bisa nolongin apa-apa, saya nggak ngerti begituan. Cuman kebetulan saya sering melihat kayak gitu gara-gara saya tuh susah tidur gitu. Jadinya sering melihat apa yang terjadi di sekitaran sini, di depan rumah saya terutama. Terus gimana ini Pak Mono? Ya udah nggak gimana-gimana. Kamu tetap bertahan di situ, jangan lupa berdoa minta selamat, ya baik-baikin mereka gitu ya, ngomong itu dijaga dan sebagainya. Oh, cuman begitu ya Pak Mono? Ya cuman begitu, tapi ngelakuinnya tuh berat gitu. Ya semoga tidak terjadi apa-apa lagi, kata si Pak Mono. Akhirnya sudah, Mas Pras pun melanjutkan hidup di sana. Ya kalau malam tetap ngobrol sama Mas Yuda sampai sekitar jam 10, habis itu pulang berdoa dulu gitu ya, diminta selamatan, siapapun yang nunggu di sini, tolong jangan ganggu, kita masing-masing aja, kami juga nggak ganggu sampean semua yang ada di sini. Ya ngomong kayak gitu, alhamdulillahnya setelah kejadian tersebut, Mas Pras sendiri itu nggak mengalami hal yang aneh-aneh, tapi memang sebelum-sebelumnya, setelah kejadian Lucy yang diangkat ke atas itu, ini baik Lucy maupun adiknya maupun istrinya mulai sering melihat ada sesuatu yang seharusnya nggak berada di sana. Kayak pintu udah ditutup semua, tiba-tiba kok ada orang melintas gitu ya. Atau misal Lucy ngelihat ibunya itu ke belakang sana, pas diikutin nggak ada, ibunya itu ternyata lagi di teras begitu ya. Banyak yang ya kejadian-kejadian di tempatnya si Mas Pras tersebut, tapi termasuk ya kejadian-kejadian ringan, bukan kejadian-kejadian yang berat. Dan ya itu aja satu cerita dari Mas Pras sana. Mas Yuda pun juga banyak cerita gitu ya, tapi nggak diceritakan semua sama Mas Pras, hanya sebagian aja, termasuk pengalamannya selama dia menjaga di gardu tersebut. Itu ada beberapa pengalaman, cuman kata Mas Pras, nantilah suatu saat tak bagikan lagi. Jadi ya untuk sementara segitu aja dulu ceritanya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu, terima kasih banyak. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, segitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Semoga nggak bosen, semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.